Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah wa akhawat, musytarikun wa mushtarikat, peserta daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hadis yang merupakan lanjutan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dihimpun oleh Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang dikenal dengan sebutan Imam An-Nawawi. Kita akan membahas pertama matan, kemudian akan kita terjemahkan, dan setelah itu insyaallah ada beberapa fawaid lughawiyah dari i'rab setiap kata dari matan tersebut, dan ada beberapa fawaid diniyah tentang agama, karena hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah mencakup permasalahan-permasalahan yang banyak dari agama tentang akidah, muamalah, akhlak, dan juga ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Pertama adalah hadis yang ke-8. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aku telah diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka mengucapkan syahadat bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Dan sampai mereka mendirikan salat juga menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan hal itu, maka terjagalah darah dan harta mereka dariku, terjaga darahnya untuk ditumpahkan dan juga hartanya untuk dirampas, kecuali dengan hak Islam dan hisabnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya i'rab daripada matan yang telah kita baca tadi. An ini adalah huruf jar. Huruf yang apabila ia mendahului sebuah isim, ia akan menjarkan isim tersebut. Pada hadis ini terdapat isim ibn setelah ani bni. Ibni dibaca majrur karena dia didahului oleh an sebagai huruf jar. Dan cirinya adalah kasrah zahirah fi akhirih. Di samping sebagai isim majrur, dia juga mudhaf. Umar sebagai mudhafun ilaihi, dan pada asalnya mudhafun ilaihi adalah majrur, namun dalam hal ini karena dia merupakan alam, nama seseorang, kemudian masuk kepada wazan fu'al, maka termasuk ke dalam isim ghairu munsharif, isim yang tidak boleh ditanwin. Maka yang seharusnya Umari, dia dibaca Umara. Alamat jarnya adalah fathah karena dia isim yang tidak boleh ditanwin dengan sebab alam dan masuk kepada wazan fu'al. Radhiyallahu anhuma. Radhiya ini fi'il madi. Dan fi'il madi merupakan mabni fathah. Kita ketahui dari harokat terakhirnya berharokat fathah. Allahu ini merupakan fa'il atau subjek dan dia marfu'. Cirinya dapat kita ketahui dari harokat dhammah di akhir, karena alamat rafa'nya adalah dhammatun zahiratun fi akhirih. An telah disebutkan tadi, an sebagai huruf jar. Anhuma merupakan kata ganti orang untuk musanna atau double. Ha di sini adalah dhamir. Dhamir dan dia mabni ala dhamm. Dhamir ini fi mahalli jar, dan kedudukannya dia sebagai majrur karena didahului oleh an. Dan adapun mimnya adalah untuk menunjukkan tentang isim musanna,
karena perawi Abdullah bin Umar berikut bapaknya yaitu Umar, keduanya termasuk ke dalam kaum muslimin dan kedua-duanya mendapatkan doa radhiyallahu anhuma. Anna ini merupakan huruf penegasan dan juga huruf yang menasabkan. Rasula merupakan isim yang dinasabkan oleh anna, maka dia disebut sebagai isim anna. Dan ciri nasabnya adalah fathah di akhir rasula. Di samping dia sebagai isim mansub, dia juga sebagai mudhaf. Kata ini sandarkan kepada kata lagi setelahnya. Allahi adalah mudhafun ilaihi, dan mudhafun ilaihi diharuskan berharokat kasrah di akhir, yaitu Allahi kasrah pada huruf ha. Qala ini adalah fi'il madi atau past tense, pekerjaan lampau, dan dia mabninya mabni fathah. Qala harokat fathah pada huruf lam. Ikhwa wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dengan i'rab tadi tentu akan membantu kita untuk memahami arti demi arti makna daripada penggalan yang telah dibacakan tadi. Pertama, untuk kata umirtu pada matan hadis, dan i'rabnya adalah umira ini merupakan fi'il madi majhul atau fi'il madi pasif yang maknanya adalah dikerjai, mabniun ala sukun, dan dia mabni atas sukun litisalihi bid-dhamir karena dia tersambung dengan ta fa'il, ta subjek, ta yang maknanya adalah ana. Dan ta di sini adalah kata ganti orang pertama fi mahalli raf'in fa'il, dan dia sebagai fa'il atau subjek. Makna al-amru ini dalam usul fikih didefinisikan talabul fi'li ala wajhi al-isti'la, meminta sebuah perbuatan untuk diperbuat dan berasal dari orang yang kedudukannya lebih tinggi. Misalkan dari Rabb, zat yang maha tinggi, kepada hambanya, kepada nabinya, dan kepada seluruh makhluknya. Demikian juga dalam kehidupan kita perintah dari atasan kepada bawahan, atau dari seorang tuan dan majikan kepada hambanya, kepada pelayannya. Adapun sebaliknya, dari yang jabatannya rendah kepada yang jabatannya di atasnya, seperti seorang hamba ketika ia berdoa menggunakan kata kerja perintah, memerintah Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli, Rabbirhamni, dan seterusnya. Namun ini tidak disebut dengan istilah al-amru, ini disebut dengan istilah ad-du'a atau doa permohonan, atau ucapan-ucapan yang dipanjatkan agar hajatnya terkabul. Umiro ini merupakan kata kerja pasif, dan kata-kata umirtu yang artinya adalah aku telah diperintahkan, dan tidak disebutkan di sini subjek siapa yang memerintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam bahasa Arab ini berlaku ketika subjeknya sesuatu yang maklum. Ketika Rasulullah bersabda umirtu, ini sudah maklum untuk kita semua bahwasannya yang memerintahkan beliau Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang yang sederajat dengan beliau, terlebih lagi orang yang berada di bawah derajat kenabian memerintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka merupakan sesuatu yang maklum yang memerintahkan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebut dengan al-amru atau perintah. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya para sahabat ketika mereka berkata umirna, kami telah diperintah, maka dapat kita fahami bahwasanya yang memerintahkan mereka adalah orang yang di atas mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika mereka mengucapkan minas sunnah, termasuk ke dalam sunnah, maka riwayat-riwayat yang seperti ini, hadis-hadis yang redaksinya seperti ini dihukumi dalam ilmu hadis sebagai darajah yang marfu', derajat hadis yang marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin yang memerintah para sahabat adalah sesama sahabat yang lainnya, atau mungkin yang lebih di bawah mereka seperti
seperti generasi tabi'in ya, atau mungkin tabi'ut tabi'in, bahkan tabi'in dan tabi'ut tabi'in kadangkala mereka tidak berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Umirtu an uqatila. An ini merupakan huruf nasab yang dia menasabkan kata kerja mudhari yang datang setelahnya. Yang seharusnya uqatilu karena fi'il mudhari itu mu'rab, ketika didahului oleh an maka ia dibaca uqatila dan disebut sebagai fi'il mudhari mansub karena didahului oleh an. Makna uqatil di sini berbeda dengan makna aqtul. Makna uqatil di sini memerangi. Memerangi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjunjung kalimat Allah dan menyebarkan dakwah, mengajak seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan makhluknya. Berbeda dengan makna aqtul. Makna aqtul di sini adalah membunuh. Membunuh bisa saja atas dasar motif dendam, permusuhan, atau mengambil hak orang lain atau kepentingan duniawi lainnya, termasuk juga harta ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi diperintah untuk memerangi orang-orang. Dan tentu perintah dari Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah wajib, dan ini pun berlaku juga untuk kita semua untuk memerangi, memusuhi, membenci kekufuran dan mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. An uqatila an-nasa. An-nasa kata jama' dari kata tunggal insan atau manusia. Maka an-nas maknanya adalah manusia atau orang-orang. Dibaca an-nasa karena dia maf'ul atau objek, merupakan isim yang tertimpa pekerjaan yang sebelumnya, yaitu uqatil. Dan mana orang-orang di sini adalah termasuk di dalamnya orang-orang Yahudi, Nasrani, juga orang-orang selain mereka, dan tentu yang terlintas di benak para sahabat adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup semasa dengan para sahabat. Untuk ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani terdapat nas-nas yang mengecualikan ahli kitab, bahwa ahli kitab ini dikhususkan karena ahli kitab akan dihadapkan kepada 3 pilihan. Yang pertama, hendaknya dia masuk Islam, yang kedua membayar jizyah, atau jika tidak juga maka berlakulah untuk mereka umirtu an uqatila, maka mereka bisa diperangi atas dasar hadis tersebut. Adapun yang lainnya selain ahli kitab maka dihadapkan kepada 2 pilihan. Yang pertama ajakan untuk masuk Islam, dan yang kedua adalah diperangi. Termasuk ke dalam pengecualian juga orang tua, anak-anak, dan juga wanita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengutus sebuah pasukan, beliau senantiasa berpesan, la taqtulu imra'atan wala tiflan wala syaikhan hariman. Hendaknya kalian tidak membunuh seorang wanita, anak-anak, dan juga orang yang sudah renta. Kecuali tentu para wanita, anak-anak, dan orang tua yang ikut serta berperang untuk memerangi kaum muslimin. Hatta yashhadu. Hatta merupakan huruf yang menasabkan, dan dia menasabkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang dinasabkan adalah yashhadu, yang semula adalah yashhaduna, merupakan fi'il mudhari jama', kemudian didahului oleh hatta, maka ia dinasabkan dengan an yang tidak diperlihatkan, maka nasab dengan ciri hadfun nun, dibuang nunnya, yashhaduna menjadi yashhadu, dan wawunya adalah dhamir mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wawunya adalah wawu jamaah, wawu yang merupakan fa'il, wawu yang merupakan subjek. Hatta di sini adalah huruf ghayah. Ghayah adalah tujuan. Hatta yashhadu, sampai mereka bersyahadat, maknanya adalah ketika orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah tadi bersyahadat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi diperintahkan untuk memerangi mereka. Syahadat di sini maknanya adalah bersaksi. Bersaksi dengan ucapan dan juga mengamalkan segala konsekuensinya dari menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Dan para ulama bersepakat bahwasannya orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat
maka ia telah sah masuk ke dalam Islam. Adapun hati kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui isi hati seseorang. Ketika seseorang bersyahadat, terlihat dia sebagai muslim dan dia telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Namun bisa jadi orang-orang tertentu tidak mengucapkannya dengan sebenar-benarnya, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tahu. Syahadat yang pertama adalah alla ilaha illallah. An di sini adalah harfun masdariyun, dan la merupakan la peniadaan. Yang ditiadakan di sini adalah ilah, jenis ilah sesembahan apapun. Ilah ini merupakan isim la, dan dia mabni alal fathi, dan khobarnya dibuang. Dan adapun ilah merupakan pembatasan, bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah illa kecuali Allah. Dan Allah dibaca Allahu karena dia di'rab sebagai badal. Makna la ilaha illallah adalah meniadakan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menetapkan peribadatan hanya kepadanya saja, sebagaimana yang kita fahami dari rukun-rukun la ilaha illallah. Terdapat an-nafyu dan juga itsbat. An-nafyu meniadakan sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan itsbat penetapan bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa di sini adalah huruf ataf, dan anna merupakan huruf tafkid dan juga huruf yang menasabkan. Isim yang datang setelahnya Muhammad maka dibaca nasab atau dibaca mansub Muhammadan karena didahului oleh anna. Dan adapun Rasul dibaca Rasulu karena ia merupakan khobar untuk anna yang ketentuannya adalah harus dibaca rofa. Di samping dia isim anna, dia juga mudhaf kepada isim yang setelahnya yaitu Allah, dan Allah dibaca Allahi karena dia mudhafun ilaih. Syahadat ini ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah memiliki makna bahwa syahadat ini adalah persaksian Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat 4 hal ketika kita bersyahadat bahwasannya Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa-apa yang telah beliau larang. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diibadahi kecuali dengan yang ia syariatkan. Wa yuqimus salata, wa di sini juga huruf ataf, dan yuqimu diatafkan kepada kata kerja yang sebelumnya yaitu yashhadu. Sebagaimana yashhadu, yuqimu ini juga pada asalnya adalah yuqimuna. Kata kerja present fi'il mudhari yang semula jamak yuqimuna, kemudian dinasabkan menjadi terbuang nunnya menjadi yuqimu. As-salata merupakan maf'ulun bihi atau objek, dan dia dibaca mansub as-salata fathah di akhir. Makna iqamah atau mendirikan salat maksudnya adalah menyempurnakan segala rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, juga syarat-syarat sebelum salat yang harus terpenuhi, termasuk juga sunnah-sunnah dalam salat. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dan untuk salat ini masih diperselisihkan. Apakah orang yang meninggalkan salat itu karena malas, hukumnya kufur, keluar dari agama atau tidak. Untuk syahadat jelas, orang yang bisa dikatakan sebagai muslim adalah orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan tidak dikatakan sebagai muslim orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat walaupun dia meyakininya. Wa yu'tu az-zakata. Wa yu'tu az-zakata sama i'rabnya dengan wa yuqimu as-salata. Menunaikan zakat
zakat itu ditunaikan kepada al-asnaf ats-tsamaniyah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Al-asnaf ats-tsamaniyah adalah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat ditunaikan dari harta yang berkembang, dari binatang ternak, dari hasil panen, dari buah-buahan, dan juga dari emas dan perak. Oleh karenanya, jika ada orang-orang yang tidak menunaikannya karena bakhil misalkan, maka ia termasuk ke dalam orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, umirtu an uqatilan nasa. Dan hal ini juga terjadi pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu sepeninggal Rasulullah SAW. Terdapat orang-orang yang enggan menunaikan zakat, maka Rasulullah SAW telah sebutkan dalam hadisnya tadi, dan Abu Bakar walillahil hamd, Allah berikan pemahaman yang cukup dalam, dan Abu Bakar memutuskan untuk memerangi orang-orang tadi, orang-orang yang tidak menunaikan zakat sepeninggal Rasulullah SAW. Dalam penyebutan dua ibadah di sini terdapat juga faidah kenapa ibadah haji dan juga ibadah puasa tidak disebutkan. Di sini dicukupkan oleh salat dan juga zakat. Itu dikarenakan setiap ibadah kembali kepada ibadah maliyah dan juga ibadah badaniyah. Ibadah maliyah itu ibadah harta, dan ibadah badaniyah itu adalah amalan badan. Ibadah maliyah adalah zakat, dan ibadah badaniyah adalah salat. Maka dalam penyebutan di hadis diwakilkan oleh salat dan juga zakat, tidak disebutkan puasa dan juga haji. Bisa juga karena syiar-syiar yang ditampakkan oleh zakat dan juga salat. Adapun puasa merupakan ibadah yang tersembunyi, ibadah yang menuntut keikhlasan seseorang. Ketika seseorang berpuasa, dia tidak akan mungkin bisa menampakkan kepada orang lain, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka dicukupkan dalam hadis dengan penyebutan salat dan juga zakat, karena dari kedua itulah ibadah-ibadah dan syiar-syiar pada keislaman itu ditampakkan. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Fa di sini adalah huruf ataf, dan idza ini merupakan adat syart yang merupakan syarat. Apabila fa'alu di sini merupakan fi'il madhi jama', dan fa'alu di sini mabni 'ala dhamm, dan wawunya adalah sebagai fa'il yang kedudukannya adalah rafa'. Dzalika merupakan isim isyarah. Dza di sini adalah isim isyarah dan dia mabniun 'ala sukun. Dan isim isyarah kedudukannya adalah objek atau maf'ulun bihi, disebutkan di dalam i'rab fi mahalli nasbin, dia itu mansub. Asamu fi'il madhi jama', dan i'rabnya sama seperti fa'alu. Minni, min adalah huruf jar, dan ya sukun di sini adalah dhamir, kata ganti orang pertama yang maknanya saya. Minni dariku. Ya-nya adalah dhamir mabniun 'ala sukun fi mahalli jar, dan dia dhamir yang dijarkan oleh min yang ada setelahnya. Dima'ahum, dima adalah maf'ulun bihi dan dia mansub, maka dibaca dima'a. Dan hum di sini adalah dhamir dan dia mabniun 'ala sukun, dan kedudukannya adalah fi mahalli jar. Kenapa dia majrur atau fi mahalli jar? Karena dia mudhafun ilaihi. Wa amwalahum sama i'rabnya seperti dima'ahum. Makna dari penggalan hadis tersebut adalah apabila mereka, yaitu orang-orang yang akan Rasulullah perangi tadi, melakukan hal-hal tadi, baik sebelum diperangi atau ketika diperangi atau sesudah diperangi, maka terjagalah darah mereka. Dan Rasulullah SAW menggunakan kata dzalika di sini, ini akan menunjukkan akan tingginya kedudukan masalah yang disebutkan tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menunjukkan akan agungnya Al-Qur'an, Allah taala berfirman dengan isim isyarah lil ba'id, yaitu dzalika. Dzalikal kitab la raiba fi. Itulah Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan di dalamnya.
Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza fa'alu," maka apabila mereka telah melakukannya, dan termasuk juga syahadat. Syahadat walaupun ia diucapkan, dia termasuk juga ke dalam fi'il atau perbuatan. Karena ucapan pun secara mutlak disebut juga sebagai fi'il atau perbuatan. Ketika mereka semua melakukan hal tersebut, maka terjagalah darah dan harta mereka. Ini yang kita kenal dengan istilah ma'sum. Asamu minni dima'ahum. Terjaga darah dan harta mereka karena mereka memiliki kehormatan sebagai muslim dan memiliki hak-hak muslim untuk mendapatkan keamanan dan juga penjagaan dari Islam. Illa bihaqqil Islam. Illa di sini adalah adatu hasrin, untuk pembatasan. Bihaqqi jar dan juga majrur. Bi sebagai huruf jar dan haqqi adalah isim yang dijarkan oleh bi. Dan haqqi di sini adalah mudhaf dan mudhafun ilaihnya adalah isim setelahnya, yaitu al-Islam yang dibaca al-Islami dengan kasrah. Dan maknanya adalah kecuali dengan hak Islam. Maksudnya adalah orang-orang akan halal darahnya, akan dibunuh sesuai dengan hak Islam adalah ketika melakukan 3 hal sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. La yahillu damun mri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalath, kecuali dengan 1 daripada 3 hal. Pertama, an-nafsu bin nafsi, karena membunuh maka ditegakkanlah hukum qisas. Nyawa dibalas nyawa. Ats-tsayyibuz zani, juga orang yang sudah menikah melakukan zina, maka hukumannya adalah dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Wat-tariku lidinihil mufariqu lil jama'ati, dan orang yang meninggalkan agamanya, artinya dia murtad dari agama Islam. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, man baddala dinahu faqtuluhu, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Maka 3 hal inilah yang menjadi hak Islam. Seseorang dibunuh ketika diputuskan oleh penguasa, ketika hukumnya sampai kepada penguasa, maka ditegakkanlah had tadi di tempat-tempat yang menegakkan syariat Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Waw di sini adalah waw istinafiyah. Ketika kita memulai dengan jumlah, maka yang digunakan adalah huruf waw. Wa hisabuhum. Dan hisabuhum, hisab di sini adalah mubtada dan i'rabnya adalah marfu'. Di samping itu dia pun sebagai mudhaf yang diidhafahkan kepada kata hum atau kata ganti orang ketiga, dan dia mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, dan dia majrur karena dia sebagai mudhafun ilaihi. 'Ala Allahi jar dan juga majrur. Ta'ala di sini adalah fi'il dan dia fi'il madi mabniun ala fathin muqaddar. Fi'il madi ta'ala yang huruf terakhirnya tidak berharokat, namun dikatakan dengan takdir fathah, muni'a min zuhuriha at-ta'adzur, namun tidak ditampakkan atau tidak diucapkan karena tidak memungkinkan. Wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala, maka hisabnya atau hukum-hukum kelanjutannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita hanya bisa menghukumnya zahir seseorang ketika dia bersyahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka kita katakan dia muslim, dia memiliki hak-hak Islam. Namun bisa saja ia merupakan orang munafik. Ketika ia berada dalam kondisi terjepit, ia berpura-pura Islam dengan cara bersyahadat dan lain-lainnya, maka hadis inilah yang menjadi penjelasan wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, maka hukum-hukum selebihnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan hadis kita, hadis yang ke-8 dari kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. As-sawabu minallah wal khata'u minni wa minasyaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.